Hadirin sekalian, kemudian studi-studi Islam marak di negeri Belanda, perhatian besar di negeri Belanda. Lalu adalah seorang yang masih muda pada waktu itu bernama Snoek Oorgroenje. Snoek Oorgroenje melakukan satu penelitian literer karena dia studi di dalam ilmu bahasa Smith tentang perayaan di Mekah, Het Mekkanse Fest. Buku asli ada sama saya, bajakan ada sama saya, terjemah ada sama saya. Jadi maaf kalau saya tidak saban kali menyebut catatan kaki. Jadi bukan saya ini kagak ada bacaan. Ada dong baca-bacaan, namanya orang Betawi. Ada baca-bacaan. Kita nggak ada. Jadi hadirin sekalian, di dalam buku tersebut nyata sekali bahwa segala macam disinformasi tentang agama dimaksudkan untuk klaim teritorial terhadap kota suci Makkah dan Madinah. Karena di dalam Het Mekkanse Fest dengan jelas Snoek Oorgroenje mengatakan tidak ada istilah Ka'bah di dalam akar kata Arab. Hadirin sekalian, Hana Rahman juga bisa dibaca, seorang profesor yang mengajar di Haifa. Pikirannya juga begitu. Pikirannya pada intinya setelah mereka menguasai Al-Aqsa, bukan Dome of the Rock. Orang Islam tidak menyebut tempat itu sebagai Dome of the Rock. Itu adalah terminologi kafir. Kita menyebut bangunan berkubah dengan persegi 8 adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa karena masjid yang dibangun di sebelahnya adalah masjid yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik yang diteruskan oleh Al-Walid. Di mana Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj jikalau masjid yang di atas bukit itu belum ada. Karena Khalifah Abdul Malik itu baru hidup setelah Rasulullah meninggal. Hadirin sekalian, segala macam disinformasi untuk melepaskan hubungan antara kita dengan tempat-tempat suci dilakukan dengan berbagai metode di dalam rangka mendirikan kerajaan Israel Raya. Hadirin sekalian, kita kembali kepada Snoek Oorgroenje karena karyanya yang dianggap bagus, lalu beliau diundang untuk bertugas di Indonesia, maka berangkatlah beliau pada 1889 ke Indonesia. 1889 ke Indonesia, beliau menikah dengan seorang putri di Ciamis. Pernikahan dilangsungkan secara Islam. Berjilid-jilid nasihat-nasihat yang Snoek Oorgroenje kirimkan, dan satu karya Snoek Oorgroenje yang paling fundamental di dalam rangka mengempeskan syariah adalah bersama Van Vollenhoven menyusun hukum adat. Hadirin sekalian, kemudian beliau mendapat 5 anak. Anak yang kelima meninggal, lalu ibundanya pun meninggal. Beliau kemudian pindah ke Bandung dan mendapatkan seorang putri. Dan pada 1906 dengan alasan cuti, Snoek Oorgroenje kembali ke negeri Belanda. Perpisahan dengan anak-anaknya sangat mengharukan. Keempat anak-anak yang masih kecil itu didandani baju matros, diajak ke Museum Batavia. Setelah berkeliling Museum Batavia, kepada anak-anak itu dikatakan, kamu jangan menggunakan Van Oorgroenje. Orang Indonesia dendam sama papa. Kamu gunakan Van Abdul Ghaffar. Salah seorang bilang, kenapa memangnya papa? Papa mau kembali narkolan. Anak-anak itu melelehkan air matanya di sela-sela arca yang menjadi saksi bisu. Dan Snoek Oorgroenje pulang, tidak pernah kembali lagi. Kemudian pada 1910 beliau menikah